Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tertidur. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sora, hari ini kita mau bahas tentang apa? Kita hari ini ingin membahas tentang ini yang sedang terjadi kepada orang yang kamu pikirkan. Ya, ini yang sedang terjadi terhadap orang yang kamu pikirkan. Sedang terjadi apa sih sama dia? Oke, kita lihat dulu ya, siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian. Oke, siapakah orang ini? Oke, orang ini itu sedang ya dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk dalam hidupnya. Banyak hal-hal yang harus dia relakan, padahal dia nggak rela. Ya, ini juga menunjukkan bahwa kamu, ini orang yang kamu pikirkan adalah seseorang yang sudah punya hubungan yang mungkin sebenarnya sudah terputus ya. Antara memang kalian sepakat untuk putus atau sudahan, atau memang ada situasi-situasi di mana kalian sudah tidak berkontak, tidak berkomunikasi, hilang jejak gitu loh ya, dan sebagainya. Kalau yang Sora lihat di sini. Tapi di sini ada banyak kabar-kabar yang kurang menyenangkan yang harus dia terima gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang banyak kabar-kabar yang sedang sedih untuk dirinya dia gitu. Yang berikutnya, dia itu sedang berusaha fokus untuk bekerja, fokus untuk memperbaiki apa yang masih bisa tersisa dia perbaiki. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak hal-hal yang tidak baik untuk dia, kabar-kabar berita, tapi dia berusaha untuk mencoba memperbaiki apa yang masih bisa dia perbaiki sisanya, dan yang sebagiannya lagi adalah banyak yang fokus ke kerja atau mengalihkan pikiran dan perasaannya fokusnya ke kerja. Oke. Itu kalau yang Sora lihat. Kita mau lihat siapa orang ini. Siapakah orang ini? Orang ini itu orang yang banyak sekali mengalami kekecewaan di dalam hidupnya dia. Yang segala sesuatunya itu lebih banyak dia gunakan akal dan pikiran dia dalam menjalankan segala sesuatu. Jadi walaupun kadang-kadang nurani dia berkata yang lain, dia akan memilih jalan yang lain. Oke. Nah, secara pikiran dia itu memang sering sekali frustasi atau mudah depresi, sehingga ya pikiran itu lebih mendominasi hati dan perasaannya. Dia tipenya seperti itu, tipe yang pikiran itu mendominasi perasaan sendiri. Ya, orang ini juga orang yang mudah galau, ya, sedih, kecewa, nggak yakin, ya, murung. Kalau yang Sora lihat di sini tipenya. Seseorang yang apa namanya, terkadang masih tidak bisa terbuka sepenuhnya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu kepingin banget bisa punya sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi orang ini berusaha jadi orang yang visioner sebenarnya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada keinginan dia untuk membangun, ada keinginan dia untuk masa depan. Jadi orangnya itu memang ya sering berpikir jauh ke depan. Ya, walaupun memang kadang-kadang jatuhnya jadi sedikit, kadang-kadang overthinking juga bisa. Atau di sini ada keinginan-keinginan dia itu yang bisa saja berlainan satu dengan yang lainnya. Orang ini jelas adalah seseorang dari masa lalu kamu. Kamu punya suatu koneksi sama dia. Dia bisa saja teman kecil kamu, teman kuliah kamu, teman SMA kamu, teman kerja dulu bareng. Pokoknya sesuatu yang apa namanya, kalian pernah punya suatu kenangan yang bersama-sama. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dia juga bisa saja adalah seseorang yang dekat sama keluarganya gitu loh ya, penyayang dengan keluarganya. Orang ini juga sering galau terhadap memori ya. Kalau yang Sora lihat, anaknya sering mengingat-ingat memori yang lalu. Orang ini itu untuk masalah keuangan memang sulit untuk mengontrol keuangan dia. Jadi keuangan dia itu sering sekali morat-marit, naik turun gitu ya, tidak menentu sepanjang perjalanan hidupnya dia. Ya, banyak situasi keuangan yang nanti baikan, nanti memburuk lagi gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi memang nggak stabil kalau untuk masalah keuangan.
Sehingga karena masalah keuangan dia nggak stabil, sering sekali itu mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dia yang jadinya nggak stabil ya. Jadi kondisi dia yang keuangan nggak stabil, kondisi hidupnya nggak stabil, sehingga kondisi keputusan yang mau diambil pun nggak stabil. Orang ini itu bisa sedikit mau menang sendiri, bukan sedikit sih, bisa cukup banyak juga mau menang sendiri ya dalam perdebatan. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya cukup analisanya sebenarnya bagus ya, tapi kadang dia egonya besar ya, mementingkan yang penting aku menang gitu ya. Mau dia benar mau dia salah, yang penting dia menang ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sehingga ini bisa saja kamu tuh banyak komunikasi sama dia itu yang salah paham lah, ribut lah gitu loh ya. Apalagi kalau kondisi keuangan dia lagi naik turun, diajak ngomong tuh bisa jadi sensitif dan ribut terus-terusan. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya udah jelas kelihatan di sini ya, situasi hubungan kalian sudah berakhir, tapi kita akan coba lihat ada layer lain. Hubungan kalian tuh sebenarnya seperti apa. Hubungan kalian itu memang ya, masing-masing memegang teguh pikirannya masing-masing. Kalian itu sama-sama ada dominan, sama-sama dia mau kamu dengerin dia, kamu mau dia dengerin kamu. Ya, jadi hubungan ini tuh banyak keras gitu loh. Hubungan ini tuh lebih banyak pakai logika. Ya, hubungan ini sama-sama kamu mau dia respect kamu, dia mau kamu respect dia. Kayak gitu loh. Jadi sama-sama hubungan yang sering dominan dan pingin didengerin, pingin mendominasi hubungan. Itu loh yang terjadi ya. Selain itu, hubungan ini tuh sebenarnya hubungan yang banyak sekali harusnya disikapi dengan bijaksana ya, sehingga hubungan ini tuh sering banget mengesampingkan perasaan. Jadi sering banyak yang kayak pakai ego yang sangat kuat gitu ya. Dan sebenarnya tapi di satu sisi kalian menyadari bahwa hubungan ini pun punya sisi positifnya sendiri ya. Mungkin banyak keceriaan di sana, banyak kebahagiaan di sana, banyak keinginan banyak di sana, banyak ambisi di sana, sama-sama punya mimpi mungkin yang sama-sama ingin dicapai ya, dan sebagainya. Sebenarnya di balik satu sisi itu juga sebenarnya ada sisi yang diharapkan bisa positif hasilnya sekarang, tapi ya situasi seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat, memangnya kenapa sih isunya hubungan kalian itu bisa berakhir seperti itu ya? Selain masalah ego di atas, apakah ada isu lain? Masalah perasaan, masalah memperjuangkan. Jadi di sini adalah tentang memperjuangkan perasaan. Ya, jadi di sini kayak mungkin ada dari kalian yang berharap dia lebih bisa memperjuangkan, dia lebih bisa berusaha untuk memperjuangkan hubungan kalian dan memperjuangkan kamu. Tapi mungkin di sini kamu merasa dia tidak cukup memperjuangkan atau justru pergerakan dia banyak yang lambat. Ya. Dan di satu sisi adalah kejelasan hubungan tentang masa depan. Nah, jadi di sini ada yang jadi isu adalah tentang kejelasan masa depan ya, mau dibawa kemana arahnya gitu loh ya, visi misinya hubungan ini mau gimana ke depannya. Oke. Dan di sini juga ada yang karena masalah LDR juga bisa ya, sehingga kayak kamu merasa kok dia kayaknya pasif ya untuk ngusahain hubungan ini gitu ya. Hubungan ini sudah jalan, tapi ke arah mana gitu loh ya. Hubungan ini mau jalan, kejelasannya gimana, masa depannya gimana gitu loh ya. Seperti kamu merasa bahwa hubungan ini memang harusnya dievaluasi. Dan di sini ada sisi yang menjadi isu adalah keseriusan dia. Kamu merasa dia sepertinya mungkin nggak serius, hanya main-main, sikapnya dia kekanak-kanakan gitu loh ya. Jadi seperti kayak masih suka main-main, nah gitu loh. Nah, tapi di sini juga kamu melihat mungkin ya ada sisi, ingat ya, bisa vice versa, kamu sama dia atau salah satu dari kalian masih ada yang masih suka fling atau masih suka ada cinta-cintaan ibaratnya bahasa Sora ya. Masih suka ada yang lirik sini lirik sana gitu loh. Paham nggak? Masih ada genit-genitnya keluar, bahasa mamanya Sora gitu. Masih ada genit-genitnya lah ya gitu loh, keluar gitu. Masih ada sisi penasaran mau main keluar gitu. Jadi seperti tidak sepenuhnya ke kamu gitu loh ya, atau ke kalian saling fokus sama-sama gitu. Jadi ini masalah perasaan gitu loh. Apakah yakin gitu loh ya orang ini beneran sayang sama kamu
Sekarang kita mau lihat apa sih yang sebenarnya sedang terjadi sama orang ini sekarang. Apa yang sedang terjadi sama orang ini sekarang? Orang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan yang tiba-tiba datang ke dalam hidupnya dia. Ya, kalau surat di sini ada yang mungkin tiba-tiba mengalami kecelakaan secara fisik, atau ada yang tiba-tiba mengalami sakit secara fisik ya. Ada yang tiba-tiba mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang tiba-tiba situasi memaksa dia harus bertindak dengan cepat. Kalau surat di sini banyak hal-hal tidak terduga yang bersifat surprising, yang Sora juga nggak tahu detailnya apa karena masalah manusia itu banyak. Tapi seperti banyak masalah yang tiba-tiba datang harus segera diselesaikan, gitu ya. Tapi ini juga bisa berarti itu tadi, diberhentikan kerja, mungkin usaha harus bangkrut atau tutup, gitu ya. Mungkin dia diputusin sama pasangannya, kalau misalnya memang mungkin third party situation dan sebagainya ya. Orang ini itu banyak yang sekarang sedang terjadi sama dia adalah dia menghindari untuk bertemu dengan banyak orang ya. Jadi seperti lebih memilih untuk menyendiri ya, lebih memilih untuk menjauh kalau Sora lihat di sini. Jadi sedang terjadi adalah mungkin karena begitu mumetnya masalah dia ya. Dan juga mungkin ada faktor malu dan sebagainya ya. Memilih untuk tidak bersemangat untuk yang namanya bergaul dan bertemu dengan banyak orang. Ya, orang ini tuh sedang berusaha fokus sama apa yang harus dia selesaikan ya. Masalah-masalah yang tiba-tiba datang tadi dia sedang fokus untuk menyelesaikan itu, termasuk untuk fokus memperbaiki situasi keuangan dia yang selalu naik turun ya kan. Makanya tadi saya bilang fokus kerja. Kamu banyak yang berdealing dengan divine maskulin ya. Kalau nggak dapat gender dapat sifat. Banyak yang berdealing dengan divine maskulin, jadi sedang fokus gitu loh ya. Banyak fokus terhadap apa yang harus dikerjakan, berusaha gitu ya. Oke. Bentar, yang ini Sora nggak pakai kartunya. Dan di sini banyak yang sedang mengalami proses perkembangan dalam hidupnya itu pelan-pelan. Ya, jadi dia berusaha memperbaiki keadaan hidupnya itu secara pelan-pelan karena mungkin banyak sekali kerebutan sehingga berusaha untuk selesainya pelan-pelan. Orang kalau yang Sora lihat di sini, masalah yang sedang terjadi sama dia yang nomor satu utama adalah sedang berusaha melindungi, menjaga posisi keuangan dia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena banyak yang tertekan ya. Karena mungkin saja bukan cuman dia menanggung dirinya, ada yang kalau Sora di sini harus menanggung mungkin keluarganya gitu loh ya. Ada tanggungan lain lah ibaratnya yang harus jadi tanggung jawab dia. Orang ini banyak sedang kehilangan balance ya. Orang ini banyak-banyak oleng, nggak fokus, keadaan dia pun nggak baik-baik aja. Makanya dia berusaha untuk membalanskan situasi dan keadaan dia. Wow, hidupnya banyak keras, hidupnya banyak dicambuk sama keadaan, banyak argumen. Dia bisa saja berargumen sama keluarganya, argumen sama atasannya, argumen sama temennya, argumen dalam pekerjaan. Banyak hal-hal yang membuat dia itu seperti dicambuk, harus kerja keras, harus fokus banget. Dan banyak sekali kemarahan-kemarahan yang ada di dalam dirinya dia. Entah dia itu berantem sama orang, ribut sama orang marah sama dia, dan sebagainya. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu seperti merasa begitu banyak yang tadi Sora bilang bouquet tapi temannya whip. Whip bouquet, cambukan yang diberikan. Jadi orang ini sedang diberikan banyak cambukan, banyak masalah. Ya, yang di satu sisi sedang terjadi sama dia tuh sebenarnya sedang dalam keadaan yang harusnya dia tuh butuh pertolongan orang, dia butuh didukung, dia butuh apa ya? Dia tuh butuh belas kasihan orang sebenarnya, dia butuh perhatian, dia butuh rasa sayang karena sebenarnya sedang banyak situasi yang nggak enak untuk dia. Nah, dan di sini banyak hal-hal yang dia itu belum pernah mengalami itu sebelumnya. Ya, jadi dia merasa kayak, aduh aku buta, bagaimana harus menyelesaikan masalah ini, situasi seperti ini. Banyak yang mengalami ketakutan, banyak yang mengalami kebingungan, banyak yang mengalami nggak tahu harus gimana, gitu. Di satu sisi ada juga kalau yang memang sudah punya anak, yang memang sedang bermasalah dengan anaknya, atau anaknya sedang dalam masalah. Mungkin anaknya sakit, mungkin anaknya apa dan sebagainya. Banyak lah ya namanya masalah. Oke. Sekarang kita coba lihat juga isi hatinya yang tersembunyi.
Ada apa sebenarnya? Isi hati dia yang tersembunyi. Terkadang dia masih senang di balik situasi dia. Sebenarnya sekarang dia masih sering memikirkan kamu. Ya, dia masih senang memikirkan kamu. Apakah dia masih sering memikirkan kamu? Ya, dalam perpisahan ini dia menjauh, sebenarnya ada perasaan kesepian, makanya dia sering memikirkan kamu. Jadi dalam situasi yang sulit ini dia sering mikirin kamu karena sebenarnya dia ngerasa kesepian ya, jauh dari kamu ya, sepi, sendiri, lemah. Tapi dia menyadari bahwa sekarang aku harusnya healing dulu, atau paling tidak menyelesaikan masalah-masalah yang sudah semeraut ini gitu ya. Jadi memang dia menyadari harusnya dia menyelesaikan masalah-masalahnya dia sekarang. Dan dia menyadari banyak banget pelajaran-pelajaran yang harusnya dia renungi secara spiritual ya. Harusnya dia lebih banyak mungkin beribadah. Mungkin dia juga menyadari bahwa seharusnya dia lebih banyak merenung sama hidupnya dia gitu. Dan dia tuh banyak masih teringat tentang hal-hal yang terjadi sama kamu sama dia. Hari terakhir kalian komunikasi, keributan-keributan di antara kalian, dan sebagainya. Ada rasa penyesalan sebenarnya gitu loh. Karena dia tidak bisa, dia berharap dia bisa mengambil kembali apa yang pernah dia ucapkan sama kamu. Artinya, orang ini bisa saja adalah orang yang pernah menyakiti kamu secara kata-kata gitu loh. Dia tahu dia sudah kelewatan sama kamu. Jadi di balik situasi dia yang sedang rumit, dia tahu bahwa sebenarnya dia itu kelewatan sama kamu. Jadi campur aduk perasaan dia. Pada saat dia sedang kesepian, dia sering keingetan kamu ya. Dan dia merasa bahwa kamu tuh adalah kamu sering sekali mengajarkan dia itu untuk beribadah, mengajarkan dia untuk berdoa, mengajarkan dia untuk yang positif, ingetin dia sama ketuhanan dan sebagainya. Kamu tuh salah satu menjadi support dia supaya dia tetap grounded. Ya. Kamu juga selalu memahami sikap kekanak-kanakannya dia. Ya, kamu juga selalu berusaha melupakan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Jadi kalau habis berantem dan keributan, kamu selalu banyak memaklumi dia. Oke. Apalagi yang dia rasakan. Dia itu meninggalkan kamu karena dia takut kamu yang meninggalkan dia. Jadi orang ini meninggalkan kamu karena sebenarnya dia takut dia yang ditinggalin ya. Jadi orang yang ninggalin duluan karena takut ditinggal. Jadi sebenarnya orang ini memang banyak ketakutannya. Karena ya hidup dia kan nggak stabil, jadi takut semua-muanya gitu loh. Aku berusaha tidak bereaksi ketika ada orang-orang di sekitar aku yang menyebutkan nama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya sama dia? Apakah masalah dia itu bisa selesai apa enggak? Orang ini memang harus survive dulu, berdiri sendiri dulu, menyelesaikan apa yang harus tekanan diselesaikan sama dia. The woman. Dia akan sendiri dulu sampai dia menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, stand alone ya. Baru nanti ya, kalau saudara di sini sampai dia sudah kokoh berdiri dan kuat dalam situasi dan keadaan, baru bisa dia berkomunikasi lagi sama kamu. Tapi itu masih ke depan dan masih jalan panjang. Masih akan ada kabar berita dari dia, gitu. Akan ada komunikasi lagi dari dia ke kamu. Tapi itu masih waktunya panjang ya. Kalau shift itu panjang, bisa bulanan, bisa tahunan. Karena keadaan yang dia sedang hadapi itu ya memang sangat rumit nih. Sih. Banyak banget hal yang hancur ya. Jadi dia memang sudah keadaannya hancur, hubungan dia sama kamu pun hancur gitu. Jadi untuk mulai komunikasi sama kamu itu proses. Dia harus membangun dulu keadaannya dia. Ya. Masalah dia tuh seberat apa sih? Satu kartu aja ya. Halalala, masalahnya sangat besar sekali. Masalahnya banyak ya, yang harus ditanggung. Bebannya itu banyak banget. Jadi memang energinya dia, fokusnya dia, hatinya dia itu memang sering resah soal kamu, tapi di satu sisi banyak masalah yang sedang dia hadapi. Yang dia inginkan sama kamu ke depannya.
Dia tidak tahu pasti apa kedepannya yang dia inginkan sama kamu. Masih banyak keraguan, masih banyak ketakutan. Yang dia cuma tahu adalah dia pingin bisa ada perubahan. Ya, dia pingin ada perubahan, pingin ada pergerakan setidaknya ke kamu lah. Oke, hanya situasi keadaan yang masih apa namanya membelenggu dia, membuat dia tidak bergerak sehingga dia tidak yakin. Oke, kalau ditanya mau apa sebenarnya, dia mau ada perubahan, ada situasi yang lebih baik di hubungan kalian. Hanya dia tidak pasti, yakin banget gitu ya, karena situasi dia seperti ini. Tapi dia cuma tahu bahwa pada akhirnya dia akan menuju ke kamu walaupun dia tidak tahu kapan. Ya, karena dia pelan-pelan memperbaiki keadaan dan situasinya. Beban dia banyak loh, beban dia berkelanjutan gitu loh. Jadi kalau memang kamu bisa bantu ya bantu, kalau memang nggak bisa bantu ya bantu doa. Karena kalau soal di sini memang yang sedang dia hadapi harus dia selesaikan sendiri sih. Ya, karena itu bersifat internal dan bersifat privacy ke arahnya, maksudnya gini loh, ke arah keluarga, keuangan, apa namanya kerjaan dia kan, kamu tidak bisa intervensi masuk, itu yang Sora lihat. Oke. Tapi kalau dibilang sebenarnya masih ada perasaan, masih, karena dia masih mengingat dan khususnya merasa bersalah ke kamu. Terus Sora ke depan gimana? Kalau menurut Sora, kita coba ambil satu kartu ya, nasihat untuk kamu apa? Kamu akan menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kalau kamu memang masih mau dia, silakan manifestasikan dia dalam hidup kamu. Tapi kalau memang tidak, tariklah hal yang kamu mau fokuskan sekarang. Itu gini loh, tarot itu adalah power of chosen. Jadi tidak set in a stone gitu loh. Bukan sesuatu yang pasti, kamu punya pilihan. Manusia itu dikasih sama Tuhan pilihan. Adam dan Hawa aja dikasih pilihan sama Tuhan. Ya, saatnya kamu menstabilkan dulu situasi kamu sendiri, kamu fokus dulu dengan hidup kamu sendiri dan tarik apa yang kamu mau. Nanti pelan-pelan akan semua datang dalam hidup kamu apa yang kamu mau, ya. Tapi ingat, energi tidak bisa berbohong. Kalau memang kamu masih mau sama dia, nanti dia akan toh datang pada waktunya. Tapi kalau memang ada hal lain yang masih jadi fokus kamu, silahkan selesaikan dulu apa yang harus kamu selesaikan, harus kamu fokuskan dulu. Untuk khususnya untuk kamu yang keadaannya sedang nggak stabil, silahkan stabilkan dulu keadaan kamu sendiri. Baru untuk ngurusin orang lain ibaratnya. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang lain kalau kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Ya, dan untuk teman-teman yang punya emosi-emosi dan kekecewaan berulang secara hati dan perasaan, silahkan bisa pesan healing heart necklace ya. Ini adalah batu rose quartz yang sudah Sora program dengan energi healing, membantu kamu terlepas dari emosi-emosi berulang yang terkukung di sana, sering kekecewaannya berulang. Ya, yang ini saat dibuat videonya harganya 215.000. Untuk teman-teman yang perempuan ya, yang kupu-kupu juga sama, ini best seller untuk healing heart juga, tapi ini untuk lebih kepada menghempas energi negatif. Dan udah ada keterangannya banyak di video Sora dan di feeds-nya Sora di Instagram juga Sora udah jelasin semua ya. Silakan ditonton videonya, linknya ada di bawah. Ini 195.000. 185.000. Ini kristal juga ya teman-teman. Sora booster semuanya sendiri gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman, ini import. Jadi prosesnya ada proses dikerjain juga. Pas nyampe juga masih perlu diprogram gitu. Yang ini untuk teman-teman yang cowok. Ya ini hematite dan ini tiger eye ya, lion ya, singa ya. Ini berguna untuk teman-teman cowok menambah kemacoan, menambah apa namanya? Kekuatan gitu ya, dan untuk menambahkan karisma untuk teman-teman cowok yang mungkin kurang tegas gitu ya, mungkin mau lebih tegas, lebih jantan, lebih berani, silahkan pakai ini 220.000. Semua diperuntukkan sesuai dengan gendernya. Yang perempuan beli yang kristal, yang pink, yang teman-teman cowok bisa beli yang ini. Semua bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot atau linknya ada di bawah. Oke? Sora tidak akan menyebutkan kapan periode waktu dia akan datang, karena dia akan datang masih lama. Begitu juga sama seperti kamu masih lama dalam mencoba untuk menstabilkan hidup kamu. Karena Sora di sini banyak yang hidupnya sendiri juga masih belum stabil. Jadi ya saatnya lah ya kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu gitu. Oke. Kita akan coba lihat ya zodiaknya. Sora hanya akan mengambil 6 zodiak utama. 6 zodiak utama yang kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, Pisces, Cancer, Capricorn, Leo, Virgo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri.
alfabet. U, P, W, F, S, B, Y, F, I, C, V, dan ada U serta Q. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Plat nomor kendaraan kalau kurang jelas bisa silakan di pause dan di zoom. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Personal reading, beli kartu, belajar kartu, baca kartu, Sarah juga bisa ngajarin kamu cara baca kartu. Atau kepengen beli kartunya atau pengen personal reading, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Sampai kita bertemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.